Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya pikir tidak terlambat juga kalau saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek, Gong Si Fat Choi, berkat Tuhan limpah atas kita semua. Amin. Baik, kita masih dalam suasana 55 tahun penggembalaan Ibu Gembala, dan pada kesempatan ini saya akan mengemukakan tentang kehidupan gereja di akhir zaman ini. Saudara, Alkitab menyatakan bahwa kehidupan gereja di akhir zaman itu tidak mudah, tetapi sukar dan banyak pergumulan. Saya berharap dengan memahami ini, kita semua tetap tabah di dalam Tuhan, tetap setia, tidak kecewa mengikut Tuhan, amin. Tetap semangat di dalam Tuhan, dan saya juga mau mengemukakan bahwa melayani gereja di zaman akhir ini juga tidak mudah, sukar. Dan saya berharap dengan pemahaman ini kita lebih lagi menghargai pelayanan gembala kita yang sudah 55 tahun dan tetap kuat sehat di dalam Tuhan sampai sekarang. Kita menghormatinya, kita menjaganya dari fitnah, dari tuduhan-tuduhan palsu. Kita juga menegurnya kalau mungkin ada kesalahan, kita mendukungnya, dan kita terus berusaha supaya gembala kita tetap sehat. Amin. Mari kita membaca di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Puji Tuhan. Mungkin pertanyaan yang perlu kita kemukakan terhadap teks ini adalah apa sebenarnya yang menjadi ciri gereja yang dikemukakan oleh Rasul Paulus, yaitu gereja di akhir zaman atau di zaman akhir ini. Kalau kita membaca secara keseluruhan surat 2 Timotius, maka salah satu tema utama dari surat 2 Timotius itu adalah mengenai penderitaan di dalam Kristus atau menderita bagi Kristus. Kita tahu Paulus menulis surat ini dari dalam penjara oleh karena iman dan pemberitaan Injil, dan Rasul Paulus sementara menunggu eksekusi, saudara, ya, menunggu hukuman mati. Dan dia menulis surat ini untuk memanggil Timotius supaya mau menderita untuk Kristus bersama-sama dengan dia. Tidak undur di tengah-tengah tantangan dalam pelayanan yang harus dihadapinya.
Dan pada waktu itu orang Kristen sedang dianiaya di seluruh kekaisaran Romawi, saudara. Jadi ini adalah tentang penderitaan, tentang penganiayaan di dalam Kristus. Namun demikian, saya melihat dalam perikop kita ini dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang ke-9, Rasul Paulus tidak berbicara mengenai aniaya atau penderitaan yang datang dari luar, tetapi Paulus berbicara mengenai penderitaan yang datang dari dalam gereja itu sendiri. Ternyata penderitaan itu ada dua sumber, saudara ya, datang dari luar gereja dan datang dari dalam gereja itu sendiri. Dan saya mau mengingatkan bahwa ternyata beberapa penderitaan yang besar yang dialami oleh gereja itu datang dari dalam. Makanya kita mendengar tadi ada kata-kata menyelundup, yang masuk, menjerat, dan lain sebagainya itu, saudara. Nah, perhatikan dalam ayat-ayat ini, ya Paulus datang dengan teks ini dan dia berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir. Kata ketahuilah ini adalah satu hal yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Dalam terjemahan lain saya membaca, tetapi pahamilah ini. Tidak hanya sekedar tahu, tetapi pahami. Saya membaca dalam terjemahan yang lain juga dikatakan, tetapi sadarilah ini. Jadi ada hal-hal yang perlu kita sadari tentang keadaan gereja di akhir zaman ini, saudara. Kenapa kita perlu mengetahui, perlu memahami, perlu benar-benar menyadari keadaan gereja di akhir zaman ini, supaya apa? Supaya kita tahu kondisinya. Supaya kalau kita melihat ada penderitaan, kita tidak kecewa, kita tidak putus asa, bahkan jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Amin. Ada banyak orang yang karena tidak mengerti bahwa gereja akhir zaman itu ada pergumulan, ada penderitaan, ada tantangan, ada aniaya. Dan ketika dia memikirkan, wah ikut Tuhan itu enak, senang, diberkati, nggak kurang ini dan nggak kurang itu. Sakit disembuhkan, susah dihiburkan. Ya, itu salah satu janji Tuhan. Tetapi ada keadaan yang perlu kita pahami. Ada kesukaran. Dan saya mau mengatakan, saudara, banyak orang yang murtad karena tidak paham tentang hal ini. Jangan sampai di antara kita ada yang menyesal, kecewa, putus asa, ikut Tuhan karena keadaan gereja yang penuh dengan tantangan. Amin. Ya, dulu waktu saya mau sekolah Alkitab, wah jadi hamba Tuhan enak, masuk kampus putih, saudara ya, tanpa dosa, kumpulan orang-orang suci, panggilan Tuhan. Sampai di sana mahasiswanya bermasalah. Belum 2 hari ada barang saya yang hilang. Sesudah jadi dosen, tidak hanya mahasiswanya yang bermasalah, stafnya bermasalah. Ini tidak hanya stafnya, dosennya bermasalah. Kalau nggak sadar itu kecewa. Ternyata katanya kampus suci, banyak persoalan, keluar dah, cabut dah, kan begitu, saudara ya. Undur. Oh, ternyata dalam gereja ada penderitaan, ada banyak orang yang undur. Banyak hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan undur dari pelayanan karena apa? Karena pergumulan, karena tantangan, karena persoalan. Jangan ada di antara kita yang jadi undur karena keadaan gereja yang penuh dengan pergumulan. Amin, saudara. Sebab hanya Yesuslah satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang lain. Gereja tidak sempurna, nanti kalau sudah di surga semua kita sempurna. Hanya Yesuslah satu-satunya pengharapan akan kemuliaan. Tidak ada yang lain. Makanya penting bagi kita untuk memahami kondisi gereja sekarang ini. Nah, dalam menggambarkan keadaan yang sukar dari gereja, Paulus mengatakan bahwa akan datang masa yang sukar. Saudara, kata sukar ini berasal dari kata Yunani kalepos. Kata sukar ini dapat berarti masa-masa yang mengerikan. Wow.
Masa-masa yang berbahaya, masa-masa yang kejam, itu arti kata kalepos, sukar. Dan kata kalepos ini digunakan di dalam Matius 8 ayat 28 ketika menunjuk ada dua orang jahat, kalepos, yang sangat jahat, sehingga orang-orang tidak berani melalui daerah Gadara itu. Saking jahatnya, saking mengerikannya, saking kejinya. Dan ini menyiratkan, saudara, bahwa masa-masa sukar tidak sekedar sukar-sukar dalam kondisi biasa, tetapi juga mengerikan, tetapi juga berbahaya. Dan itu telah membuat takut banyak orang. Ada masa-masa sukar ini yang perlu kita ketahui, ini yang perlu kita sadari. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kemudian kata masa itu tidak dari kata Yunani kronos yang berarti urutan waktu, tetapi dari kata kairos, waktunya Tuhan. Ini bicara soal musim, soal season. Kairos itu bicara soal season, soal musim. Jadi akan ada waktu-waktu, akan ada musim. Gereja mengalami kelegaan, mengalami masa-masa damai. Tetapi ada waktu-waktu akan mengalami kesukaran, keadaan yang mengerikan, keadaan yang berbahaya. Itu yang dialami gereja pada akhir zaman. Dan itu masa-masa kita, saudara. Namun yang lebih mengerikan ternyata keadaan sukar, keadaan mengerikan, keadaan berbahaya ini tidak hanya terjadi tepat pada waktu Tuhan mau datang, tetapi sudah terjadi sejak masa Paulus. Sudah terjadi sejak masa Timotius. Sudah terjadi saat ibu gembala pertama melayani. Sampai sekarang tetap akan terus terjadi. Ingat kata-kata Paulus, jauhilah orang-orang itu, artinya itu sudah terjadi pada masa lampau dan akan terus terjadi, apalagi menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Saudara, waktu-waktu ini adalah waktu akhir zaman. Amin. Dan zaman akhir itu dihitung sejak kedatangan Kristus, sejak pencurahan Roh Kudus sampai hari ini. Saya tidak akan menjelaskan itu lagi karena waktunya tidak akan cukup. Tapi inilah akhir zaman, saudara ya. Nah, mengapa Rasul Paulus penting memberikan pemahaman kepada Timotius tentang keadaan gereja pada zaman akhir? Karena memang sebagai hamba Tuhan, saudara ya, sebagai jemaat juga, kita harus benar-benar memahami keadaan gereja yang sesungguhnya supaya apa? Kita tidak lemah, kita tidak putus asa, bahkan tidak meninggalkan Tuhan. Inilah cara kerja Alkitab, cara kerja firman. Bahkan Tuhan Yesus juga mengingatkan para murid tentang bahaya yang akan dihadapinya supaya mereka tidak kecewa dan tidak menolak Tuhan. Amin. Coba dalam Yohanes 16 ayat 1. Yohanes 16 ayat 1. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Ada penderitaan, ada penganiayaan, ada kesukaran, saudara. Kalau kita tahu bahwa sesuatu pasti akan datang, kita akan cakap untuk menghadapinya. Amin. Kita akan bertahan, saudara. Makanya kita perlu memahami kenyataan yang sesungguhnya, kesukaran-kesukaran yang mungkin terjadi di zaman ini, supaya kita bisa tahan menghadapinya. Makanya kalau ngajak orang-orang itu harus jelas, masuk sekolah Alkitab, disiplinnya tinggi ya, harus tertib, harus ikut aturan. Enggak gampang, banyak pergumulan. Kalau sekolah Alkitab enak, seneng-seneng. Gak ada pergumulan, itu kampus putih. Pas ada pencobaan, langsung kecewa, putus asa. Tapi kalau kita tahu lebih dulu, akan ada kesukaran. Ketika itu datang, kita sudah memahaminya. Kita sudah siap, kita tidak kecewa, kita tidak putus asa. Dan kita tetap setia di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Saya selalu berdoa supaya tatkala masa itu benar-benar terekspos dan jelas kesukaran itu, kita tetap setia sampai Tuhan datang menjemput kita. Dan dari sini juga
kita bisa menghargai betapa berat pelayanan seorang gembala jemaat yang berjaga-jaga untuk keselamatan jiwa kita di tengah-tengah masa yang sukar ini. Bapak Ibu, seperti yang Ibu Gembala katakan, saya memang nggak bisa hadir, belum bisa hadir, tapi air matanya terus menetes untuk jemaat ketika dia berdoa. Amin. Amin. Supaya kita semua dapat menghadapi masa-masa yang sukar ini. Nah, bagaimana sebenarnya keadaan yang sukar itu? Ada dua yang menandai, saudara. Kalau cukup saya akan bahas semuanya. Kalau tidak, saya ambil satu saja terlebih dahulu. Bahwa di akhir zaman ini, saudara, gereja akan dipenuhi dengan orang-orang percaya palsu. Orang-orang percaya imitasi. Mengaku pengikut Kristus, tetapi sesungguhnya bertuhankan diri sendiri. Bertuhankan kuasa-kuasa kegelapan. Dan yang kedua adalah bahwa di gereja akhir zaman ini ada banyak guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu, doktrin-doktrin palsu, ajaran-ajaran yang sesat, saudara. Dua hal ini penting kita pelajari. Mungkin hanya yang pertama yang bisa kita bahas, tapi coba kita lihat, saudara, ya. Bagaimana dinamika Roh Kudus ketika kita belajar pada kesempatan pagi hari ini. Kita mengalir saja, amin. Tidak usah banyak nengok jam, saya juga tidak akan nengok jam lah ya. Biar fokus. Ini firman Tuhan. Kalau kita bisa nongkrong di depan televisi 2 jam, masa nggak bisa mendengar firman 2 jam? Nah, mari kita lihat, saudara. Yang pertama, bahwa di akhir zaman ini, saudara, gereja akan dipenuhi dengan orang-orang percaya palsu. Saya baca lagi ayat 2 sampai ayat yang kelima. Ya, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat dan tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, jelas dari sini bahwa keadaan sukar itu tidak disebabkan karena situasi yang sukar. Kalau gereja mengalami keadaan sukar bukan karena pandemi corona, saudara. Bukan karena gempa bumi, bukan karena banjir, bukan karena gunung meletus atau bencana yang lain. Tetapi keadaan yang sukar yang dialami oleh gereja disebabkan karena apa? Karena orang-orang percaya yang nggak tulen, saudara. Kesukaran nggak disebabkan karena situasi kondisi yang sulit, sekali lagi. Tetapi karena adanya orang-orang jahat, orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, orang-orang yang egois, orang-orang yang mau menangnya sendiri. Masa pandemi justru banyak jemaat lebih diberkati Tuhan. Amin, saudara. Pandemi pelayanan saya justru tidak nyempit, semakin meluas, melebar karena teknologi. Jadi ingat, saudara, jangan terlalu mempersoalkanlah dengan hal-hal situasi ini kita bisa mengatasinya bersama Yesus, kita bisa. Tetapi kita harus tahu yang bahaya itu justru orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan ini, saudara. Jadi akhir zaman akan menjadi sangat mengerikan, sangat menakutkan karena adanya orang-orang di gereja yang mengaku Kristen, mengaku pengikut Kristus. Kalau nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Sambil angkat tangan lagi, kadang sambil nangis, saudara. Tapi hidupnya
tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Ada banyak orang-orang yang berlabel Kristen tapi sesungguhnya jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Ini yang membuat sukar keadaan gereja. Kenapa gereja sulit berkembang? Kenapa gereja tidak maju? Kenapa gereja mengalami begitu banyak persoalan? Karena adanya orang-orang percaya palsu di dalam gereja itu. Dan seringkali mereka dominan, saudara. Yang percaya sejati lebih banyak diam. Yang palsu ini yang, aduh saudara ini bahaya. Makanya ada yang ngomong, kalau orang baik diam nih, yang jahat ini bisa semakin merajalela. Kalau anak Tuhan berhenti memancarkan sinarnya, berhenti melakukan perbuatan baik, maka gelaplah dunia ini, saudara. Amin. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan ibadah tetapi memungkiri kekuatan ibadah. Mereka berpakaian Kristen, mereka pergi ke gereja, mereka menyanyikan pujian, mereka memberikan persembahan, mereka duduk mendengarkan khotbah, mereka bermain musik, mereka melayani, bahkan mereka berkhotbah, saudara. Tetapi kehidupan mereka jauh dari kebenaran. Justru sekarang ini kalau saya melihat di kelompok-kelompok, tidak hanya kelompok Kristen, kelompok dalam tanda kutip pekerja gereja. Ngeri saudara, pendeta saling melaporkan ke pengadilan, saling tuntut, aduh. Kalau pemimpin organisasinya yang nggak bertobat, ini kan bahaya saudara ya. Inilah peringatan Tuhan, bahaya tidak karena kondisi, situasi, tetapi orang-orang jahat. Berdasarkan ayat ini loh ya. Kalau Bapak Ibu sudah membaca Matius pasal 13, Tuhan Yesus banyak berbicara tentang perumpamaan kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu diumpamakan ada seorang penabur, yang satu menabur gandum, yang lain menabur lalang, saudara. Kalau gandum sama lalang ini campur, yang ada kesukaran, rebutan nutrisi, saudara. Gereja itu ada gandum, ada lalang, ada anak Tuhan tulen, ada anak Tuhan yang enggak sungguh-sungguh, anak Tuhan palsu. Itu di dalam Matius 13 ayat 36 sampai 43, kemudian dalam ayat 47 ayat sampai 50 diumpamakan tentang ikan yang jelek dan ikan yang baik. Ada ikan yang baik, ada ikan yang jahat. Ini bicara tentang anak Tuhan, saudara. Ada anak Tuhan yang sungguh-sungguh, ada anak Tuhan yang palsu. Ini yang membawa kesusahan. Tentang ragi. Sedikit ragi menghamirkan seluruh adonan. Di gereja ada orang-orang yang membawa ajaran-ajaran yang palsu. Yang akhirnya menghamirkan seluruh pemahaman jemaat. Yang mengacaukan pemahaman jemaat. Di kerajaan sukari karena ada campuran, saudara. Ada yang baik, campur yang tidak baik. Coba di rumah ya, ada keluarga ekonominya bagus, pekerjaannya bagus, tapi ada anggota-anggota yang nggak baik ada di situ, itu yang menimbulkan kepedihan, itu yang menimbulkan penderitaan. Kalau dihitung-hitung orang tua sudah nyaman, semua ada. Pagi-pagi bangun, pelayan sudah menyiapkan omelet dan begitu, kopi sudah ada, tapi yang satu ini menjadi penyakit dalam rumah, mengganggu, mengacau, nggak ada damainya hidup. Di gereja ini ada lalang, ada gandum, ada ikan yang baik, ada ikan yang tidak baik, ada yang membawa ragi. Makanya harus hati-hati, amin Bapak Ibu. Nah kalau pendetanya nggak baik, ditegur saudara, dinasihati. Makanya saya senang kalau sudah ada yang melakukannya. Pak Doni, keliru. Haleluya, saudara. Hati-hati, saudara. Dan keadaan inilah yang sering kali membuat orang stres, membuat orang yang baik itu kecewa.
Duh, katanya ikut Tuhan kok enak kok, tapi lihat persoalan. Katanya gereja ini ramah-ramah, itu kok kasar. Saya salami kok melengos. Saya sudah salam namaste sampai gini-gini, dia langsung gini. Kalau pose foto boleh saudara. Katanya ada bantuan di gereja, tapi mereka semua tidak peduli. Jadi setan menanam lalang di tengah-tengah gereja. Ini misi kuasa-kuasa kegelapan, saudara. Makanya Paulus mengingatkan Timotius, ada banyak karakteristik yang jahat yang dimiliki oleh orang-orang percaya palsu ini, yang menyebabkan masa-masa ini menjadi sukar. Dan ini yang harus kita atasi dalam persekutuan kita, orang-orang percaya. Amin. Ini bukan pekerjaan mudah. Itu sebabnya saya berdoa jemaat kalau menemukan lalang. Saudara disakiti, mungkin diplengosi, kurang dapat perhatian, tetap tabah, tetap sabar. Amin, saudara. Karena kata Tuhan, lalang nggak boleh dicabut sekarang. Kalau dicabut, gandumnya ikut tercabut. Harus sabar. Ada yang sudah pernah kecewa? Ini kok pengurus gerejanya kok kasar, misalkan begitu. Sudah hatinya udah remuk, sudah kecewa. Atau hal-hal yang lain. Saya nggak mau melebih-lebihkan, tapi realitasnya seperti itu. Nah, ada apa sih dengan orang Kristen palsu ini, saudara? Saya harap ini juga bisa menjadi ujian bagi kita. Apakah kita tergolong murni atau tergolong palsu? Di sini ada Bu Murni, dia tetap murni, saudara. Karena itu namanya. Tapi semua kita harus menguji apakah iman kita murni atau tidak murni. Apakah kekristenan kita ini tulen atau palsu? Yang pertama perhatikan, manusia akan mencintai diri mereka sendiri. Saudara, semua dosa itu bersumber dari mencintai diri sendiri. Ini awal keberdosaan. Orang yang mencintai diri sendiri pasti akan hidupnya diwarnai dengan dosa-dosa yang lain. Orang yang cinta diri sendiri itu akan sangat tidak baik. Lihat, setan menggoda Hawa. Hawa, pikirkan hidupmu, masa kamu tidak mau jadi seperti Allah? Dia nggak mencintai Tuhan, dia nggak mencintai suaminya, tapi dia ingin jadi seperti Allah. Dan ini akar dari segala kejahatan. Dan karena dia sudah mulai mencintai, aku mau jadi seperti Allah, Allah nggak sayang sama aku. Dia bohong, kata iblis. Dan sejak saat itu, manusia hidupnya dimotivasi oleh sikap mencintai dirinya sendiri. Semuanya tentang saya, dan saya. Bukan tentang Tuhan dan orang lain. Tapi saya, dan saya. Semuanya saya, orang nggak mau berkorban untuk orang lain. Dan kalau sudah begini, saudara, mengerikan. Makanya Kristen-Kristen palsu itu ke gereja bukan untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan jemaat, saya. Dapatkah gereja ini memuaskan saya? Dapatkah gereja ini memenuhi kebutuhan saya? Dapatkah gereja ini memastikan saya sukses? Bla 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 bla. Kalau enggak, ya cari yang lain. Bukan karena mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bukan karena taat dan melakukan kebenaran. Ini persoalan, saudara. Dan faktanya, saudara, gereja sekarang ini berfokus kepada mengasihi diri sendiri. Kalau you belum dapat mengasihi dirimu sendiri, bagaimana kau bisa mengasihi orang lain? Lihat ayatnya jelas. Kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Makanya kasihi dirimu sendiri. Baru kamu bisa mengasihi Tuhan, bisa mengasihi orang lain. Tidak, saudara. Tidak ada pernah perintah, ada perintah
kasihilah dirimu sendiri. Enggak ada. Yang ada, kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama seperti diri sendiri. Apa maksudnya? Dengan asumsi bahwa memang benar, sejak kita dilahirkan sampai sekarang, kita ini paling ahli mengasihi diri sendiri. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kalau saya terima 5 bungkus makanan, saya berbagi, sing paling enak sing di, sing paling tak suka sing di, sing suka tak simpen, ini buat kamu, buat kamu, buat kamu. Ya nggak, saudara? Halo? Kalau naik mobil, tempat duduk sing paling nyaman sing mana? Aku duduk di situ, yang lain silahkan masuk di mana aja, terserah, kan gitu. Jadi maksudnya bukan disuruh kita mencintai diri sendiri. Saudara, kita ini sudah terlalu mengasihi diri sendiri. Ya, kalau ngantri makan kita mau nomor 1. Saya juga begitu biasanya. Tapi ngantri kerja paling belakangan. Iya kan? Jadi nggak ada perintah mengasihi diri sendiri. Kita sudah ahli, saudara, jago itu. Makanya kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Alkitab itu mengajar kita, rendahkanlah dirimu seorang akan yang lain. Pikul salib, sangkal diri, ikut aku. Bukan kasihi diri, nggak ada perintahnya itu, saudara. Mari kita mengasihi Tuhan dan sesama. Amin, saudara. Dan mari kita mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri, karena kita jagonya mengasihi diri sendiri. Maksudnya, perlakukan orang lain sama seperti kita ingin diperlakukan. Kalau kita suka yang baik, kasih orang yang baik. Kalau kita suka nomor 1, beri orang kesempatan untuk nomor 1. Kalau kita suka dihormati, hormati orang lain, saudara. Kalau kita nggak mau dicubit, jangan cubit orang lain. Tapi kalau di gereja ada orang-orang yang egois seperti ini, itu awal penderitaan. Nggak ada benernya kita, saudara. Karena orang hanya fokus kepada dirinya sendiri. Yang berikutnya, hamba uang, saudara. Kalau orang sudah cinta diri sendiri, pasti akan menjadi hamba uang. Dia akan mengejar kekayaan, karena itulah yang dapat memenuhi keinginan dirinya, yang dapat memuaskan keinginannya. Bahkan yang lebih mengerikan, menggunakan agama untuk mendapatkan kekayaan. Orang berpikir, kalau aku melayani, kalau aku memberi, aku akan kaya, semakin kaya, dan bertambah kaya. Dan ini dipakai propaganda oleh guru-guru palsu. Ikut Tuhan kamu diberkati, ikut Tuhan kamu sukses, engkau kaya tak kekurangan apapun juga. Makanya banyak yang kecewa. Loh, aku melok Tuhan puluhan tahun kok enggak kaya ya. Saudara, jangan kita menjadikan agama kekristenan sebagai alat untuk mencari, untuk memperkaya diri. Amin, saudara. Kita di sini untuk mengasihi Tuhan. Kita di sini untuk mengasihi sesama. Jangan tanya, aku oleh opo di gereja iki? Aku ora oleh opo-opo. Apa begitu, saudara? Saudara, kita di sini karena kita sudah menerima Yesus, menerima keselamatan, menerima kerajaan surga, menerima tubuh Kristus. Amin. Saatnya kita memberi. Makanya perintahnya bukan menerima, tapi mengasihi. 2 hukum, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Jangan jadikan saudara ngejar kerohanian, ngejar setia, tapi tujuannya apa? Berkat, berkat, berkat. Tidak. Kata pemazmur, hatiku bersorak-sorai, hatiku gembira ketika ada orang yang mengajakku ke rumah Tuhan. Karena itulah kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan untuk alasan yang lain, tapi karena panggilan Tuhan, karena mengasihi Tuhan dan mengasihi gerejanya. Amin, saudara. Kemudian orang-orang itu akan membual, kata firman Tuhan.
Suka pamer, saudara. Kalau orang udah cinta diri sendiri, udah mengumpulkan banyak hal, mereka akan membual. Membual tentang diri mereka sendiri. Memamerkan uangnya, rumahnya, pendidikannya, prestasinya, kegiatannya, pengabdiannya, pelayanannya. Saudara, cek di media sosial. Tidak hanya, saya nggak ngomong jemaat, lebih baik ngomong level saya lah, pendeta. Yang difoto gedung gerejanya dipamerin, mobilnya, saudara, ya, pelayanannya, pas memberi sumbangan difoto, dibesar-besarkan. Ya, foto yang hebat-hebat. Kadang itu saya mengganggu saya. Pak, coba Pak, kemarin ulang tahun pernikahan kita makan di sini, foto deh Pak, biar orang tahu. Oh, ternyata kita udah 24 tahun pernikahan ya. Coba kalau kita makan di sini di foto, dek. Wah, pencapaiannya. Baptis orang di foto, plek, upload. Wah, pencapaiannya apa begitu? Mobilnya di foto, rumahnya di foto, kolam koinnya di foto. Saya udah lama bertobat dari itu, saudara, makanya Facebook saya sepi. Dulu kalau di IG saya suka moto anggrek, karena saya memang suka anggrek. Jadi kalau ada anggrek yang nggak disukai, kasih saya, saudara. Haleluya, Bapak Ibu. Nah, gimana kalau gereja penuh dengan orang-orang yang sombong seperti ini? Kan menderita kita ini, saudara. Nggak melayani, tapi menyombongkan diri, membual, saudara. Kemudian sombong. Ya, saudara bisa baca ayat itu lagi. Sombong. Berpikir lebih tinggi daripada keadaannya yang sesungguhnya. Mereka punya kebanggaan yang palsu tentang dirinya, tentang hikmatnya, tentang keturunannya, dan lain sebagainya. Banyak hal yang disombongkan, kedudukannya. Waduh, punya jabatan di tingkat pusat, wih, sudah sombongnya nggak ketulungan. Ya, baru jadi ketua, apalah sudah, wis pokoknya, wih, mententeng. Ya, kadang baru menjabat ketua apa, ada syukuran, rame-ramean, wah, sudah jadi ketua, saya dari anggota apapun juga, ya sudahlah, itu justru itu kerja. Kedudukan kan untuk kerja, bukan untuk kedudukan. Kan seperti itu. Kemudian pemfitnah. Kalau saya terangkan, saudara, ini artinya kata-kata kasar. Ketika orang itu, kalau orang udah cinta diri sendiri, suka membual, ketika kepentingannya nggak dapet, mitnah orang lain, saudara. Ketika orang lain lebih berhasil, tidak suka dia. Wih, kok ini terus, aku kok nggak mulai buat omongan. Pak pendeta ini gini. Oh, ibu gembala itu gini. Oh, gini. Aduh, saudara, kacau kalau begitu. Tidak taat kepada orang tua. Orang yang egois secara alami akan hanya mementingkan diri sendiri. Anak-anak tidak lagi menghargai orang tua. Dan kalau sudah tidak menghargai orang tua, tidak bisa menghargai otoritas yang lain. Guru, pimpinan, pendeta. Saudara, memang respek di zaman sekarang dari orang-orang muda terhadap orang tua itu sudah sangat merosot sekali. Kalau dulu zaman saya ya, ngomong ke kakak panggil nama ditampar, saudara. Kalau jalan di depan orang tua tidak membungkuk, aduh, dimarahin habis. Tidak menyapa, aduh. Kayak anak muda sekarang harus seperti itu, ada ibu gembala yang sopan lah. Amin, Bapak Ibu. Ibu gembala lewat, Bu, ya duduk yang baik atau berdiri, jigang metentang-metenteng, begitu, saudara. Nah, ini ada banyak yang nggak hormat, ini yang menjadi ngeri, saudara. Kemudian apa? Tidak tahu berterima kasih atau tidak dapat bersyukur. Jika ada orang-orang yang egois, yang cinta diri sendiri, tidak mendapatkan apa yang diinginkan, nah biasanya mulai ngomel, saudara. Musiknya gak enak. Syukur-syukur ada yang main, saudara. Amin. Khotbahnya lama, lek pendek juga kurang. Wah, ini Satgas Covid Eklesia ini lebay. Untung ada yang mau, saudara. Amin, Bapak Ibu.
Oh, gerejane panas. Parkir aja. Untung Pak Dandi masih mengizinkan kita untuk parkir di halaman Kodim, saudara. Rumah dinas juga kita bisa parkir di sana. Parkir gak enak ada. Untung ada parkir. Ini orang-orang yang seperti itu menjadi persoalan, saudara, dalam gereja. Mendatangkan kesukaran. Ya, alih-alih kita datang ke gereja untuk mengucap syukur, untuk menyembahkan, justru menggerutu, ngomel, ngerasani sana, ngerasani sini. Oh, delok untuk mau pemimpin pujiane lho. Gak enak belas. Sing nari, gerakannya tabrakan begitu. Ya sudahlah, saudara. Kalau tabrakan ditolong, kalau tabrakan kan pasti cedera, saudara, ya. Saya pedes ya, saudara. Nggak tahu lombok berapa tadi ini ya. Kemarin saya ketemu sama ibu. Om Doni kalau khotbah yang pedes yang lama ya. Ada yang nantang, ada yang nggak suka. Ada. Lihat orang Israel di padang gurun karena persungutan, karena nggak tahu berterima kasih. Banyak mati di padang belantara. Kemudian apa? Tidak mempedulikan agama. Tidak menghormati Tuhan. Tidak menghormati persekutuan. Dan ini yang menjadi sangat menakutkan, saudara. Tidak tahu mengasihi tanpa kasih sayang. Kalau saya mempelajari dalam bahasa aslinya, ini menunjuk kepada keluarga tanpa kasih sayang. Papa mama ngejar keinginan diri sendiri, anaknya diabaikan, anak-anak ngejar kepentingan sendiri, orang tua diabaikan, gak ada kasih dalam rumah tangga. Karena apa? Karena kasih kebanyakan orang menjadi semakin dingin. Hubungan orang tua anak gak baik, gak dapat kasih sayang yang seharusnya. Kemudian lagi apa? Tidak mau berdamai, tidak mau memaafkan orang lain, dan tidak mau meminta maaf kalau dia salah, dan tidak mau mengupayakan perdamaian dengan orang lain. Sampai 7 turunan aku nggak akan mau ketemu sama dia. Kan seperti itu biasanya orang sudah marah. Suka menjelekkan orang katanya. Fitnah dari kata diabolos itu, saudara. Ini pekerjaan setan. Tidak dapat mengekang diri tanpa pengendalian diri. Anak-anak muda sekarang kalau udah main game itu dari pagi sampai pagi, saudara, nggak hanya yang muda tapi yang tua juga sudah mencet ini jempolnya sampai gede, saudara, ya. Karena sudah senamnya begini terus. Kalau wifi-nya rewel itu sudah mulai mata merah dan mulai wifi gitu. Kalau colokan listrik lagi nggak stabil itu sudah mulai garang, saudara. Ini garang. Yang garang itu kan binatang buas ya, saudara, ya. Nah, ini gimana kalau ada jemaat yang garang? Kalau pendetanya garang, kalau nggak mau tak nasihati dengan mulut, awas. Gimana sih? Tidak suka yang baik, tidak mencintai apa yang harus dicintai, tetapi mencintai apa yang seharusnya dibenci. Kalau firman Allah yang baik, yang biblical, nggak enak. Tapi kalau yang kesaksian, yang ngalor ngidul kita nggak tahu, jelunturungannya nggak tahu, itu asli atau tidak, kita mencintai yang seperti itu. Suka mengkhianat, waduh banyak sekali, saudara. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah, lebih mencintai kesenangan dunia daripada mencintai Tuhan. Ya kalau disuruh ibadah, waduh susah, tapi kalau diajak jalan-jalan, kalau untuk hobi nggak ada yang nggak dibeli, tapi kalau untuk pekerjaan Tuhan, hitungannya setengah mati. Harus seimbang, saudara, ya. Harus tahu. Kemudian mereka adalah orang-orang yang masih beribadah secara lahiriah, bergereja, melayani, berkhotbah, menginjil, tetapi memungkiri kekuatannya. Tidak ada perubahan hidup dalam dirinya. Lalu apa yang harus kita lakukan jika ada lalang di antara kita, saudara? Nah, ini nasihat yang sangat pedas dari Rasul Paulus, saudara. Kata Rasul Paulus, ayat yang
Mana itu? Jauhilah mereka itu, saudara. Ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu, kalau kita mau sehat, pergaulan kita harus sehat. Amin. Amin. Saya ini belajar dari kolam, saudara. Kalau pengen punya ikan yang sehat, jangan dulu mikirkan ikan. Mikirkan kolamnya dulu. Kalau kolamnya sehat, airnya sehat, ikan pasti sehat. Kalau mau anak-anak kita bertumbuh baik di rumah, lingkungan rumah harus sehat. Amin, saudara. Pengen anaknya sabar, bapaknya nggak sabar, ibunya cerewet, nggak ketulungan. Pengen anaknya ramah, di rumah orang tua nggak pernah ramah sama sekali. Nggak bisa. Kita beli ikan mahal-mahal, bagus-bagus, airnya banyak amoniaknya, kotor, dimasukkan, nggak sampai sehari mati. Nah itu yang pengalaman, haleluya, saudara. Kan begitu. Makanya kata Paulus, aduh sudah jamnya, saudara. 1 Korintus 5 ayat 9 sampai 13. 1 Korintus 5 ayat 9 sampai 13. Mungkin satu ayat ini aja, sekalipun banyak yang lain, tapi ini dulu aja. Dalam suratku, 1 Korintus 5 ayat 9 sampai 13. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Ngakunya Kristen, ke gereja iya, tapi saudara, nggak punya kasih. Udah nggak punya kasih, buntutnya panjang. Dosa-dosanya luar biasa. Kita nggak menghakimi orang luar, tidak. Lalu apa yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita perlu menguji diri kita sendiri. Apakah keselamatan kita benar-benar sejati di dalam Tuhan? Amin. Apakah pertobatan kita sejati? Kita perlu melihat apakah Yesus menjadi yang terutama dalam hidup kita. Kita harus menguji segala sesuatu berdasarkan kebenaran firman Allah. Dan kita harus setia melakukan yang baik. Mari, di masa-masa yang sukar ini, jangan kecewa, jangan putus asa, tapi ujilah dirimu. Pastikan kekristenan kita tulen. Dan mari kita menjadikan Yesus yang terutama dalam hidup ini. Amin. Sama-sama kita berdiri.